saya. Sebenarnya ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, yang pernah kejadian di lingkungan kami, istrinya dua, tetapi kami sebagai pengurus lingkungan sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada misa requiem. Ternyata dengan secara diam-diam pihak keluarga mengundang romo lain. Itu bagaimana? Terus yang kedua, yang namanya umat di lingkungan masyarakat itu datang tidak diundang, tidak diusir, tidak melaporkan kepada pengurus gereja. Istrinya di mana, suaminya di mana? Terbukti kejadian musibah. Datanglah dari pengurus RT bahwa itulah warga Katolik. Itu tindakan apa yang harus kami mengambil? Apakah itu tetap diadakan misa requiem atau tidak, dan ataukah pemakaman secara Katolik itu dijalankan atau tidak? Terima kasih. Kaitan dengan misa di keluarga. Paroki Keluarga Kudus Binong ini adalah rumah kita. Kita punya hak atas pelayanan bukan atas romonya. Kita punya hak atas segala sesuatu yang di paroki ini. Ketika ada orang lain yang kita panggil untuk misa di rumah kita, ada ugat tubuh, harus ngomong boleh atau tidak. Jadi kalau tidak, ketika lingkungan memberitahu teman-teman di sana ada misa orang lain, lingkungan kita tangkap itu salah, bukan orang lain, bukan romonya sini. Karena lingkungan dan lingkungan paroki kan, berarti punya tanggung jawab atas paroki ini. Ketika ada warga yang komplain romo, di sana kok ada yang misa romo lain, padahal itu ada masalah. Ya, kamu kok bisa datang? Diundang oleh lingkungan, lingkungan tetap panggil. Karena tidak punya hak ketika ada orang lain misa di dalam keluarga dan mengundang warga lingkungan. Kalau dia mau misa lingkungan keluarga, silakan. Tanggung jawabnya sendiri. Tidak usah ngomong paroki, nggak apa-apa. Tetapi kalau lingkungan ngomong-ngomong sebagai undangan bisa di sana, nah ini gue salah juga. Pertama, bahwa setiap romo mempunyai apa yang dikatakan wilayah. Jadi saya punya hak untuk misa di paroki Keluarga Kudus Binong, termasuk pengakuan dosanya, termasuk pelayanan rohani yang lain. Kalau saya misa di kota wisata, saya harus punten dengan romo sana. Walaupun saya dulunya dari sana, tetapi romo paroki punten, aku mau misa di keluarga ini. Kalau romo paroki mengatakan tidak boleh, saya tidak akan memaksakan itu, karena sebenarnya itu tanggung jawab romo paroki sana. Termasuk persoalan ini, ketika ada terjadi seperti itu dan kemudian ada umat yang komplain, pengurus yang saya tangkap. Dulu ketika saya mengurusi Cibinong Kota Wisata Sentul, ada romo dari Palembang yang lari ke Sentul untuk setiap hari misa. Ternyata romo itu sudah keluar belum. Bapak usulnya datang, katanya di daerah Cibinong kok. Saya didatangi dua usul dari Palembang dengan Bogor, terus
ini di wilayahmu loh. Wah, apa iya? Gak ngomong loh. Sehingga kami bertiga tidak kami sentuh. Dan rokok itu tidak boleh bisa di mana-mana, tapi bisa di sana. Jadi urusan itu usul pakainya. Maka di Keuskupan Bogor, Bandung, Jakarta mempunyai satu apa yang dikatakan peraturan regio. Aturannya sama. Kalau orang dari Romo, dari Flores, dari Kalimantan datang ke sini punya aturan yang sama. Kamu mau datang ke Bandung, Bogor atau ke Jakarta, sama aturannya. Kalau hari Minggu tidak berpisah, tidak berpisah gitu. Kalau di rumah-rumah tidak boleh bisa, di sana-sana juga tidak. Karena itu ada yang mempunyai tanggung jawab pemeliharaan jiwa parokinya semua. Ketika kamu masuk itu merusak atau tidak? Jadi termasuk saya, rumah saya di Jawa sana dekat dengan paroki. Tapi kalau saya pulang mau bisa keluarga karena ada apa, saya tanya nomor kerja, aku mau bisa boleh nggak? Nomornya mengatakan boleh, aku bisa. Walaupun alatnya saya buat dari sini dari tempat, saya tidak sembarangan. Ikutan. Harus aku minta izin. Kalau orang mengatakan tidak boleh karena kalau di Jumat pertama itu tidak bisa diterima, ya sudah, bisa. Itu aturan Keuskupan Bandung, Bogor, Jakarta, Semarang itu sama seperti itu. Jadi ketika ada misa tidak sekongkolan paroki, bisa pemerintah dan masa. Tapi ketika ada kesalahan antara tanpa ketua lingkungan, ini ditentukan dulu, urusin. Itu pertama. Yang kedua, bahwa namanya baik melayani, tetapi juga harus ada aturannya. Daerah kita ini daerah rawan, rawan. Termasuk orang Katoliknya juga. Orang Katolik hanya boleh menikah satu kali seumur hidup. Di paroki ini pernah kejadian ada orang Katolik yang dibaptis 2 kali karena ingin menikah. Dia mengikuti katekumen 1 tahun supaya dapat surat baptis yang baru untuk menikah. Itu saya tidak tahu persis apakah orang ini hanya dari rumahnya Jakarta atau misalnya, tapi terjadi seperti itu. Ketika dituntut ini sudah pernah menikah itu di gereja. Kalau itu kan orang ditulis lagi ya. Orang bisa nyolok ya kasarnya begitulah. Nyolok begitu. Ketika mau punya istri kedua, ya aku mau baptis lagi lah. Walaupun hanya pelajaran agama sebentar, tak jalan lah demi menikah lagi. Itu. Maka berwaspada ketika pengurus lingkungan diminta islah untuk mengantar ke rokok. Kalau ternyata itu salah, kita ajaran lingkungan yang salah ya. Oh sudah baptis, minta baptis lagi. Ini, maka kaitannya lingkungan, wilayah, paroki itu seperti itu. Kalau memang lingkungan tidak bisa memberikan keterangan orang ini, katakan di situ aku tidak ngerti orang ini. Romo silahkan memberi kebijakan. Gitu. Dari Cimanggis, saya tidak ngomong dari itu.
ada yang ketika minta pengantar kawin hanya dikasih formulir sudah ditandatangani kecuali ketua wilayah. Ketika saya melihat ini kok tujuan maksud dan tujuan tidak ada, disuruh nulis sendiri, ngomong iya yang salah sopo. Yang berarti lingkungan yang tanda tangan itu tidak bertanggung jawab atas tanda tangan itu. Kalau aku mau tanda tangan, aku harus tahu orang ini siapa. Kamu ketemu dulu, ngobrol dulu, untuk persoalannya kayak apa. Ya. Kalau ternyata aku nggak jelas, tulis sebenarnya. Wah, Romo aku sudah ngomong sejam tapi nggak jelas orang ini, jadi tulis. Kasihkan Romo gitu. Jangan kemudian kalau betul aku nggak ngerti, sudah kamu nulis sendiri. Ya salah benar tuh. Kebutuhanmu masa tulisannya, ya uji. Ini ya tanda tangan kok sama yang tulis kok bikin. Ini kalau bisa kayak gini gimana sih? Kadang-kadang saya butuh-butuhan gitu ya. Ya ngomong karena ketua lingkungan sibuk, ketua wilayah sibuk, maka saya disuruh nulis misi sendiri. Ya salah tuh. Surat itu pengantar atas status. Ini yang penting. Kelihatannya sudah hebat ketua lingkungan ini bukan surat. Oh surat itu bohong ya. Jadi itu yang juga pernah terjadi. Saya tidak menyebutnya karena tapi hanya yang itu. Jadi orang yang bersangkutan disuruh nulis buatnya bokeh. Susah ya. Bahwa orang menikah yang namanya ada kanonik itu berarti tanya jawab dengan Romo untuk mencari adalah jati diri orang itu. Awalnya harus ditangani oleh lingkungan karena tinggal di tempatku, sehingga aku yang lebih tahu daripada Romo yang di sana. Tetapi kalau aku yang di tetangganya memberikan keterangan salah, Romonya juga salah, gitu loh. Ini yang terjadi. Atau kadang-kadang pengurus lingkungan mengatakan, Romo yang menikah itu siapa Pak? Enggak kenal pada dari lingkungan. Kan aneh juga aku bilang gitu. Kan ada mengatakan dari lingkungan, mau ngapa tidak kenal aku? Berarti sebenarnya dari mana itu tadi? Dari pertanyaan itu dari semua kok kenal? Dengan siapa? Jadi bolak-baliknya itu kita yang kadang-kadang terkecoh di situ. Terjawab Pak? Ya.